Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Di video kali ini gue akan membahas atau menganalisa pertandingan Arsenal yang menang besar saat bertandang ke kandangnya FC Tons. Yaitu di pertandingan ini Mikel Arteta merotasi pemain, yang mana Mikel Moreno yang biasanya dipasang sebagai nomor 9 di Arsenal kali ini dikembalikan ke posisi aslinya, yaitu di gelandang tengah, yang mana di sini dia duet dengan dua gelandang lainnya, yaitu Declan Rice dan Martin Odegaard. Di sini tiga gelandang ini menjadi motor serangannya, yang terkadang Declan Rice maju ini diolah oleh Arteta. Declan Rice ini untuk membantu penyerangan, tidak hanya bertahan terus sebagai gelandang jangkar, tidak seperti itu. Dia kadang mengkreasikan serangan-serangannya Arsenal. Di sini yang menariknya kepintaran dari Arteta, merubah pemain dari yang posisi aslinya hanya gelandang jangkar atau pemain jangkar, di sini merubah agar dia bisa mengeksplor penyerangan. Dan di sini terbukti di 3 laga ini, 2 kali saat melawan Real Madrid dan saat ini melawan FC Tons, yang mana mulai dari serang-serangan yang dibangun dari bawah bertahap, step by step, mulai dari belakang ke tengah lalu ke depan, dan yang mana Gabriel Martinelli dan Merino ini sering melakukan switch position, yang mana terkadang Merino switch position dengan Trossard, yang mana lebih maju ke depan, dan terbukti akhirnya di gol pertamanya Lisandro Trossard. Di gol keduanya Gabriel Martinelli, maksud gue seperti itu. Yang mana Mikel Moreno ini maju ke depan menggantikan posisinya Lisandro Trossard. Lisandro Trossard menggantikan posisi Mikel Moreno di tengah, yang mana bisa memberikan umpan kepada Gabriel Martinelli. Dan semua tertipu. Gabriel Martinelli di sini kosong posisinya, tidak ada yang menjaga dengan ketat, melesakkan tendangan dengan bebas, dengan leluasa ke gawangnya Ipswich Tons. Dan yang mana Declan Rice ini turut andil dalam bagian gol-golnya Arsenal. Mulai dari tengah, dia yang biasanya jauh dari depan kotak penalti, tetapi ketika penyerangan dia di depan kotak penaltinya Ipswich Tons, yang mana sejatinya pemain nomor 6 dan 8 memang di situ posisinya. Apabila ada bola muntahan dari kiper, dari pemain Ipswich Tons, itu Declan Rice siap menyambutnya dengan shoot-shootnya yang akurat. Apalagi di pertandingan Real Madrid ya, mungkin kalian menonton di Liga Champions, Declan Rice ini mempunyai tendangan bebas yang akurat. Mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh Mikel Arteta apabila mendapat bola pantulan. Dan yang kita tahu Declan Rice ini mempunyai tendangan yang akurat, bukan hanya tendangan bebasnya saja, tendangan luar kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, mempunyai tendangan yang sangat akurat. Di sini keunggulan dari Declan Rice. Dan tepat sekali, waktu demi waktu perkembangan Declan Rice di Arsenal ini setelah ditinggal oleh Granit Xhaka, ini menjadi sosok penting di lini tengah Arsenal bersama dengan Martin Odegaard yang tak tergantikan juga. Martin Odegaard sendiri saja sebagai kapten, dia menjadi jenderal lapangan tengah, ibarat seperti Mesut Ozil dulu lah di Arsenal, menjadi jenderal lapangan tengah bersama Declan Rice, bersama Mikel Merino. Ini menjadi porosnya Arsenal di lini tengahnya ini. Dan di pertandingan melawan FC Tons ini, beberapa kali Odegaard ini melakukan shoot. Ini membuktikan bahwa insting menyerangnya Odegaard ini sangat tinggi. Namun sayangnya beberapa kali diblok ya oleh pemain belakang FC Tons. Dan dengan kemenangan ini juga Arsenal bisa menunda Liverpool untuk merayakan gelar juaranya Premier League tahun ini. Seharusnya Arsenal ini yang gua sangat khawatirkan ini terjadi pada saat dia dari awal musim menggeber hingga pertengahan musim selalu peringkat pertama. Ketika masuk paruh musim kedua, Arsenal mengendor. Ini yang sangat gua sayangkan, seperti tahun kemarin saat dia
memperebutkan gelar juaranya bersama Manchester City. Dia di awal geber sampai pertengahan musim. Lalu ketika memasuki paruh musim kedua, Arsenal sudah kehilangan baterainya, dayanya untuk bersaing di lini bersaing untuk memperebutkan gelar juara Liga Premier Inggris. Yang mana seharusnya kalau Arsenal konsisten tahun kemarin ini tuh sudah bisa juara, sama seperti tahun ini juga. Sampai pertengahan musim, oke, dia peringkat 1. Mulai masuk paruh musim kedua, laga ketiga keempatnya sudah mulai down. Kalah, terus seri, menang. Ya ini dimanfaatkan oleh Liverpool dan terbukti. Kenapa? Ketika mau musim berakhir, Arsenal baru top perform lagi. Seperti itu terus 2 tahun ini Arsenal. Ini yang sangat disayangkan. Semoga saja Arsenal bisa mendapat gelar Liga Champions tahun ini, karena dengan rotasi pemain yang dimainkan oleh Mikel Arteta, dengan permainan seperti ini, kadang dia bermain bertahan, lalu counter, lalu kadang dia melakukan penguasaan bola, melakukan penyerangan secara step by step. Ini yang membuat Arsenal bangkit, sudah menemukan polanya. Arsenal sudah menemukan polanya di Liga Premier Inggris, namun sayangnya ya kurang beberapa pertandingan lagi. 30 kan ini sudah 33 pertandingan di Liga Premier, fullnya nanti 39 pertandingan atau 38 pertandingan di Liga Premier Inggris. Ya ini yang membuat Arsenal harus terus fokus, dan semoga saja kalau Arsenal ingin juara, Liverpool ini ya kalah-kalah terus kalau memang Arsenal mau juara. Tapi tidak mungkin seperti itu. Liverpool mengalah dengan mudah begitu saja, terus Arsenal tiba-tiba juara, tidak mungkin seperti itu. Walaupun Liverpool di menjelang akhir musim ini beberapa kali mengalami kekalahan, ya ini sudah sudah mulai kehabisan baterai juga. Semoga bisa dimanfaatkan oleh Arsenal, bisa menjadi juara Premier League. Terakhir Arsenal juara Premier League itu tahun 2006. Ya sudah bisa dibilang 15 tahun yang lalu. 15 tahun, 14 tahun yang lalu juara Premier League. Zamannya Thierry Henry, Dennis Beckham, terus Pires. Zamannya masih ada Patrick Vieira di Arsenal. Ini semoga aja kebangkitan. Dan buat kalian pendukungnya Arsenal, ini Arteta ini mempunyai visi yang sudah jelas. Kalau gue lihat, ini pendapat gue pribadi ya. Kenapa gue bilang visi yang sangat jelas? Mungkin pendukung Arsenal di pertama kalinya Arteta ditunjuk sebagai pelatih Arsenal, dia masih penyesuaian. Makanya Arsenal berada di peringkat 14 atau 13 gitu di akhir musim, di musim pertamanya Arteta. Namun ketika musim kedua mulai bangkit karena sudah menemukan pemain yang sesuai dengan keinginannya. Yaitu pemain yang bisa memegang bola lebih lama, maksudnya itu menahan bola, terus pemain yang bisa membuka celah, mempunyai kecepatan, dan walaupun kecil tetapi bisa menyundul juga. Itu kriteria-kriteria dari Mikel Arteta kalau gue lihat selama ini. Itu dari pemain tengahnya, terutama mempunyai umpan-umpan yang akurat, mempunyai visi bermain yang jelas seperti Declan Rice, makanya direkrut oleh Arteta. Terus Martin Odegaard menjadi berkembang di Arsenal setelah dipegang oleh Arteta, dan ditambah dengan masuknya Mikel Moreno, ini bisa menambah daya gedornya Arsenal yang gue bilang tadi. Dan Arteta tidak segan-segan membuang Granit Xhaka ke Bayer Leverkusen, walaupun pada saat itu Granit Xhaka lagi top performnya di Arsenal. Karena tahu Arsenal membutuhkan regenerasi, makanya Granit Xhaka dibuang atau berani menjual Granit Xhaka ke Bayer Leverkusen. Dan juga untuk strikernya berani mengambil pemain-pemain muda seperti Gabriel Martinelli, Lisandro Trossard, yang mana Gabriel Martinelli ini dulu pada awalnya sempat diragukan oleh para fans Arsenal, yang mana dia bukan pemain bintang. Seperti Lisandro Trossard juga seperti itu, hanya Bukayo Saka saja peninggalan dari pelatihnya yang lama. Dan ini bisa terbukti sekarang, bisa bermain dengan cantik, step by step, seperti itu. Oke,
Gue Iqbal dari Progressive Football. Sekian analisis pertandingan Arsenal melawan FC Town. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari Progressive Football. Dan ciao.